Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebaikan. Salam prima. Salam prima. Prima, prima. Yes, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Mayanti Kristina Pelokila. Saya bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT sejak tahun 2011. Saat ini saya menjabat sebagai Bidaswara Ali Muda. Biodata diri pribadi saya, Bapak Ibu dapat lihat dalam tayangan ini. Saya lahir di Kupang tanggal 7 Mei 1979. Nomor handphone dan lain sebagainya terdapat di slide ini. Baik Bapak Ibu, kita absen dulu ya. Ibu Linda hadir, Ibu Grace hadir, Pak Robert hadir, Ibu Yuni Hadir. Ibu Angel Hadir. Ibu Mariani hadir. Baik, semuanya hadir ya. Terima kasih. Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu self induction atau tata tertib selama mengikuti pelatihan ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu dilarang ngantuk, ya. Dilarang ngantuk. Harus ceria sampai akhir pelatihan ini. Dilarang merokok, dilarang membuang sampah, asap di dalam ruangan. Dilarang bermain HP supaya lebih fokus. Tidak makan minum, ya. Nanti ada waktu untuk istirahat kita untuk coffee break, ada waktu coffee break. Kemudian jangan berisik supaya kita juga lebih fokus, saling menghargai, dan taat prokes, wajib menggunakan masker. Apakah Bapak Ibu sanggup? Siap, sanggup. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, apabila hari ini adalah hari terakhir hidup kita, apa yang akan Anda lakukan? Tentunya kita ingin menjawab. Saya mau pergi ke Paris misalnya. Saya mau melakukan yang senang-senang saja, happy-happy saja. Atau mungkin Pak Robert mengatakan saya mau urus nikah Bu. Atau mungkin Ibu Linda mengatakan, Ibu saya mau bertemu dengan suami saya mungkin. Ya. Semua pertanyaan, jawaban yang Bapak Ibu berikan itu semuanya benar. Saya tidak bisa mengatakannya salah. Ya, ini adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi Bapak Ibu. Apabila hari ini kita belum bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka usahakan agar tidak merugikan sesama. Apabila kita belum bisa berbagi hal positif dengan sesama, maka usahakan agar tidak menyebabkan hal negatif pada orang lain. Ada hubungan sebab akibat. Begitu banyak jawaban sampai akhirnya, apabila hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita, intinya adalah saya mau berubah. Saya mau berbeda. Saya mau lebih baik dari hari kemarin. Itu adalah intinya. Baik Bapak Ibu, saya memperkenalkan pelatihan kita pada hari ini adalah pelatihan pembentukan soft skill di Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah Provinsi NTT. Adapun roadmap pelatihan ini adalah seperti ini.
terpilihnya pelatihan ini untuk dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Program pelatihan soft skill di BPSDB Provinsi NTT dengan unit kompetensinya adalah meningkatkan kualitas penampilan prima dengan elemen kompetensinya mengidentifikasi standar penampilan sesuai prosedur tempat kerja sampai cara mengidentifikasi prosedur penampilan prima. Setelah Bapak Ibu mengetahui roadmap pelatihan ini, adapun tujuan dan manfaatnya adalah yang pertama, Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian soft skill dan contoh-contohnya, mampu menjelaskan apa itu pelayanan prima, apa itu penampilan prima, apa itu mengidentifikasi standar penampilan sesuai prosedur di tempat kerja, mengimplementasikannya standar penampilan prima, dan bisa mengevaluasi penampilan diri Bapak Ibu sekalian. Manfaatnya adalah menjelaskan pengertian soft skill dan contoh-contohnya, menjelaskan pengertian pelayanan prima, menjelaskan penampilan prima, mengidentifikasi standar penampilan sesuai prosedur di tempat kerja, mengimplementasi standar penampilan prima di tempat kerja, dan melakukan evaluasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, apa sih skill itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu. Menurut saya, skill itu adalah sebuah kemampuan dalam diri yang jika dikembangkan atau diasah sehingga dapat diimplementasikan terhadap sebuah pekerjaan yang menghasilkan nilai guna. Betul sekali, Ibres. Skill itu sebenarnya kemampuan dalam diri kita yang kita implementasikan saat kita bekerja, ya. Nah, sebenarnya skill itu ada dua macam, hard skill dan soft skill, ya. Hard skill itu berkaitan dengan kemampuan teknis kita yang kita gunakan saat kita bekerja. Contohnya itu kemampuan Pak Robert dalam mengoperasikan Microsoft Word, atau Ibu Linda mengoperasikan Microsoft Excel, ya, saat menginput data, dan Ibu Angel dalam mengerjakan pekerjaan dengan Microsoft PowerPoint misalnya. Itu adalah hard skill dan bisa dibuktikan dengan sertifikat, ya, sertifikat, dan ada ujian, ada tes, itu yang dinamakan hard skill. Sedangkan soft skill adalah keterampilan yang tidak terlihat, ya, namun memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pekerjaan secara khusus dan kehidupan secara umum. Ini adalah pengertian soft skill. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti, memahami? Mengerti. Terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu. Contoh-contoh soft skill. Mungkin ada yang tahu apa itu contoh-contoh soft skill. Silakan Ibu Linda. Soft skill seperti kita mampu bekerja sama dengan tim, mampu bekerja di bawah tekanan, mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, benar sekali. Pak Robert mungkin? Soft skill yang saya pahami, misalkan dalam suatu pekerjaan itu ada yang bisa memimpin atau punya jiwa kepemimpinan, dalam hal ini leadership. Lalu dia juga fleksibel, artinya dia tidak begitu takut dengan teman-teman di sekitarnya. Lalu dia juga bersikap inovatif terhadap rekan-rekan kerja sehingga menumbuhkan potensi-potensi baru yang bisa ditingkatkan kembali demi menunjang keberhasilan suatu pekerjaan. Benar sekali Pak Robert. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Robert. Baik.
jawaban Pak Robert itu sudah bagus ya. Dan sebenarnya setelah diadakan penelitian ada top 10 soft skill. Ya, itu yang pertama adalah strong work ethic, etos kerja yang tinggi, yang kuat ya. Dependable, dapat diandalkan. Positive attitude, sikap mental positif. Self motivated atau motivasi diri. Team oriented, berorientasi dalam tim, bekerja dalam tim. Kepemimpinan atau leadership. Works well under pressure, dapat bekerja di bawah tekanan sehari-hari. Efektif komunikator, memiliki komunikasi yang efektif, bersifat fleksibel dan confident, percaya diri. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Ibu Linda. Saya kurang paham tentang fleksibel dengan leadership. Bisa diberikan contohnya? Baik, terima kasih Ibu Linda. Kepemimpinan ya, kepemimpinan itu contohnya itu kita bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan. Setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk menyelesaikannya dengan baik. Itu yang dimaksud dengan memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi tidak selamanya kepemimpinan itu hanya dimiliki oleh pimpinan, tapi sebenarnya kepemimpinan itu dimiliki oleh setiap pribadi kita. Kita ini adalah pemimpin yang bisa memimpin diri kita sendiri. Itu yang maksud dari leadership. Kemudian fleksibel, bersifat fleksibel di dalam setiap suasana dalam pekerjaan ya. Baik itu ke pekerjaan yang sangat padat atau ringan, kita bersifat fleksibel, bisa menyesuaikan diri ya dalam setiap suasana. Itu maksud dari fleksibel. Bisa diterima Ibu Linda? Bisa ya. Terima kasih Ibu Linda. Selanjutnya pelayanan prima ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa pelayanan prima itu memberikan pelayanan dengan berpenampilan yang baik, dengan penuh semangat, dan juga sangat menarik. Itu yang dinamakan pelayanan secara prima, secara sederhana. Tapi di sini Bapak Ibu, pelayanan prima kalau menurut moto dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, pelayanan prima yang berdasarkan 5 nilai ya, 5 nilai dalam kata prima itu sendiri, yaitu yang pertama itu adalah profesional. Kita bekerja melayani publik dengan profesional, dengan tuntas, kemudian responsif, cepat tanggap, kemudian inovatif, ada pembaruan setiap waktu, mutu, berlandaskan pada mutu pelayanan. Kemudian akuntabel, setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bersifat akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah moto dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTT. Baik, standar penampilan prima. Bapak Ibu, di setiap instansi dalam setiap pekerjaan memiliki standar penampilan prima masing-masing. Baik itu sebagai PNS ada standar penampilan primanya, baik itu sebagai TNI, polisi dan tentara juga memiliki standar penampilan prima. Juga baik sebagai tenaga kesehatan ada standar penampilan prima. Nah, sebenarnya apa sih standar penampilan prima itu? Standar penampilan prima itu adalah, kata penampilan prima itu adalah sebentuk citra diri. Citra diri sebagai PNS, sebagai polisi tentara, sebagai
tenaga kesehatan sebagai dokter yang terpancar pada diri seseorang dan berpandang selama komunikasi diri kita dengan orang lain. Berpenampilan prima itu adalah salah satu bagian dari kunci sukses dalam bekerja, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain, melayani orang lain, ya, memberi diri untuk melayani orang lain. Itu yang dinamakan berpenampilan prima. Nah, ini Bapak Ibu, standar penampilan prima. Paling tidak di setiap pekerjaan mereka memakai standar penampilan diri, standar penampilan prima masing-masing, yaitu dengan cara yang satu menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, ya, makan makanan yang sehat, ya, begitu. Kemudian merawat anggota tubuh, ya, merawat anggota tubuh, berbusana yang baik dan sopan, rapi. Misalnya PNS mempunyai aturan berbusana, ya. Kemudian cara berbicaranya, ya, cara berbicaranya. Kalau di Bambang, Heller, kemudian di hotel itu diutamakan standar bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana melayani konsumennya, ya, cara berbicaranya juga diatur, cara mendengarkan, cara duduk, cara berjalan. Ini adalah standar penampilan prima. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Mengerti. Baik, kita lanjutkan evaluasi penampilan diri, ya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah penampilan diri Anda sudah sesuai dengan standar penampilan prima? Ya, tentu ada yang menjawab sudah Bu, ada yang menjawab belum Bu. Yang sudah menjawab belum, setelah mengetahui materi ini, ayo kita berubah, ayo kita memperbaiki diri kita. Dan yang sudah memiliki standar penampilan prima dipertahankan, dibuat menjadi lebih baik lagi agar mendukung pekerjaan sehari-hari yang Bapak Ibu lakukan. Kesimpulan dari keseluruhan materi ini, ya Bapak Ibu, soft skill itu berkaitan erat dengan penampilan dan kepribadian seseorang yang tidak dapat berubah, tapi bisa diperbaiki. Orang bilang soft skill itu merupakan bawaan dari lahir. Tapi sebenarnya walaupun tidak dapat berubah, tapi bisa diperbaiki perlahan demi perlahan. Misalnya itu merasa dirinya tidak bisa berkomunikasi. Tapi kalau bisa ada pelatihan, ada kursus, bisa bersosial dengan orang lain, perlahan demi perlahan bisa berkomunikasi. Jadi soft skill itu berkaitan erat dengan pengalaman dan kepribadian. Jika mau berhasil dan sukses, maka perlu adanya pembentukan soft skill dan penampilan prima. Ini kesimpulannya Bapak Ibu. Aplikasi sebutkan perbedaan pelayanan prima dan penampilan prima dan jelaskan cara melakukan penampilan yang prima di tempat kerja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita tiba pada aplikasi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, sebutkan perbedaan dari pelayanan prima dan penampilan prima. Kemudian jelaskan cara melakukan penampilan yang prima di tempat kerja. Silakan, ada yang mau menjawab? Baik Pak Robert, silakan Pak Robert. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Perbedaan antara pelayanan prima dan juga penampilan prima. Menurut saya pelayanan prima itu adalah pelayanan yang memegang 5 prinsip tadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu pelayanan profesional, lalu dia juga bersifat responsif, bersifat inovatif, punya mutu juga, dan juga bersifat akuntabel, artinya dapat bertanggung jawab. Sedangkan untuk penampilan prima
terpancar dalam diri kita atau diri seseorang, dan merupakan sarana komunikasi diri kita dengan orang lain, misalkan seperti cara kita berpakaian atau cara kita berbusana, atau juga dalam menjaga kesehatan, sehingga penampilan kita menjadi menarik dan juga dilihat, yang bisa kita tampilkan bahwa inilah yang dinamakan penampilan prinsip. Benar sekali Pak Robert, dan sudah lengkap Pak Robert sudah bisa menjawab aplikasi yang saya maksud ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada evaluasi pembelajaran. Saya akan memberikan soal, Bapak Ibu bisa mengerjakannya dalam waktu 3 menit. Pertanyaan yang pertama adalah soft skill adalah keterampilan yang tidak terlihat yang dimiliki seseorang dalam memiliki pengaruh yang besar dalam dirinya terhadap pekerjaan yang diembannya. Salah atau benar? Kemudian, memiliki jiwa kepemimpinan termasuk dalam soft skill. Salah atau benar? Pelayanan prima terkait dengan foto dari BPSDMD adalah pelayanan kepada publik yang berpedoman pada 5 nilai, yaitu profesional, responsif, inovatif, manajemen, dan akuntabel. Salah atau benar? Seseorang yang memiliki penampilan prima biasanya melakukan penampilan prima pula. Ketika seseorang setelah menjaga kesehatan tubuh selalu rapi dalam berpakaian, artinya ia memiliki standar penampilan prima. Silakan Bapak Ibu mengisinya dalam waktu 3 menit. Baik, selanjutnya saya memberikan tugas tambahan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyelesaikannya hari sebentar setelah pelatihan ini dan mengumpulkannya kembali. Buatlah komitmen pribadi berkaitan dengan penampilan prima dalam bekerja. Buatlah komitmen pribadi Bapak Ibu berkaitan dengan penampilan prima dalam bekerja. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu selama mengikuti pelatihan ini. Sampai jumpa lagi pada hari esok. Kita akan bertemu lagi dalam unit kompetensi yang baru. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Safe. Safe. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat.